Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta webinar Wana Gresik Belajar Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Gresik yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah IGI Kabupaten Gresik dapat menyelenggarakan seminar online yang kedua atau webinar Wagep series yang kedua dengan tema menjadi guru tangguh di tengah COVID-19 yang nanti akan menjadi narasumber pada siang hari ini adalah Ustadzah Ria Eka Lestari, Ustadzah Tari atau Bu Tari. Beliau adalah guru SD Muhammadiyah Manyar Kabupaten Gresik dan beliau juga menjadi sekretaris 2 IGI Kabupaten Gresik. Oke, sebelum acara ini kita mulai, marilah acara ini kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja ke materi menjadi guru tangguh di tengah COVID-19 bersama Ustadzah Ria Eka Lestari. Kepada Ustadzah, kami persilakan. Bapak Ibu guru hebat. Ini kok enggak masuk ya, Pak? Suaranya enggak kedengaran. Bu, suaranya Enggak terdengar. ya. Sudah bisa didengar suara Ya, saya? sudah. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam kondisi daring ya. Insya Allah tetap dengan semangat yang masih utuh meskipun kita juga harus terhalang bertatap muka dengan siswa-siswi kita. Senang sekali saya menyimak diskusi di awal tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu semua bersemangat untuk mengikuti semua event-event yang diselenggarakan oleh lembaga apapun ya untuk mencas diri kita masing-masing. Nah, pada siang hari ini izinkan saya berbagi ilmu tentang teacher belief. Kenapa saya beri judul teacher belief? Karena untuk menjadi seorang guru yang tangguh, maka yang fondasi dasar yang harus kita miliki sebagai seorang guru adalah keyakinan. Maka nanti kita akan belajar bagaimana keyakinan kita sebagai seorang guru itu akan berpengaruh terhadap tingkah laku kita, teacher beliefs dan teacher behaviors. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bersama, sharing bersama tentang bagaimana mengenali hubungan antara teacher beliefs dengan teacher behaviors. Lalu bagaimana kita bisa mengeksplor tanggung jawab kita sebagai guru dengan tetap menghargai keyakinan kita dan juga keyakinan siswa-siswi kita
kita bahwa mereka akan bisa sukses bersama dengan kita. Bapak Ibu tahu Whitney Houston? Yang belum nanti dan ini bisa ada sebuah lagu dari Whitney yang saya suka dan selalu saya putar setiap sore setelah saya menyelesaikan kelas karena sekolah saya full day jam 4 kurang seperempat anak-anak sudah pulang, saya biasanya masih berada di kelas sampai jam 5 itu saya memutar lagu ini sambil mengerjakan tugas-tugas saya. Lagunya Whitney ini judulnya kalau tidak salah apa ya, The Greatest of Love kalau tidak salah ya, nanti coba dicari lagi di YouTube. Lagu itu kenapa saya suka karena kalimat-kalimatnya adalah motivasi guru bahwa dia percaya bahwa siswanya itu adalah masa depannya. Sehingga dari lagu ini setiap sore saya putar itu saya berharap bahwa selama satu hari ini saya bertemu dengan anak-anak itu maka saya bisa mengecas atau meningkatkan motivasi saya untuk kembali bertemu dengan mereka keesokan hari. Beberapa kalimatnya saya kutip di sini, Bapak Ibu. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead. Show them all the beauty they possess. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children laughter remind us how we used to be. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa meningkatkan keyakinan kita bahwa kita adalah guru mereka, kita adalah orang yang mereka percaya bahwa mereka akan bisa sukses bersama kita. Karena itu kita butuh keyakinan itu harus ada pada diri kita sendiri. Nah, sebelum kita ke materi, saya ingin Bapak Ibu memilih satu di antara berbagai macam icon yang ada di sini. Benda mana yang merepresentasikan diri kita sebagai seorang guru. Nanti saya ingin Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya ya. Mau pilih benda yang mana, kemudian kenapa pilih benda itu. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya memilih ini, mesin cuci. Bisa dilihat ya, mesin cuci yang mana gambarnya. Kenapa saya memilih mesin cuci sebagai benda yang merepresentasikan diri saya? Karena saya lihat mesin cuci itu dia memasukkan segala macam pakaian dengan segala macam bahan. Dari bahan apapun masuk ke situ. Dengan warna apapun masuk ke situ. Tapi semuanya dalam kondisi yang kotor. Nah, setelah itu diproses di dalam mesin cuci, maka keluarlah pakaian tetap dengan bahan yang sama, tetap dengan warna yang sama, tetapi semuanya dalam keadaan bersih. Dan itu lebih baik dari sebelum masuk ke mesin cuci. Nah, maka saya suka dengan benda ini. Saya merepresentasikan diri saya sebagai mesin cuci, bahwa saya harus siap sebagai guru menerima anak-anak dengan kondisi karakter yang bermacam-macam, dengan kondisi kemampuan akademik yang bermacam-macam, tetapi nanti saya harus yakin bahwa anak-anak itu bisa saya handle, kemudian saya keluarkan mereka dengan kondisi yang lebih bagus dari sebelumnya. Suksesnya anak di tiap-tiap kepala kita pasti berbeda-beda Bapak Ibu ya, tergantung bagaimana kita memaknai sukses itu. Tapi yang pasti seseorang yang sukses itu berarti seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik itu tidak tentu harus dalam grade yang sama. Nah, silakan Bapak Ibu pilih nih di antara benda-benda ini mau benda apa. Catat sekarang di notes-nya, kemudian silakan membayangkan atau alasannya apa memilih benda itu, kenapa merepresentasikan diri Bapak Ibu sebagai benda itu, seperti contoh saya tadi. Nanti di sesi tanya jawab saya ingin Bapak Ibu melontarkan apa benda yang Bapak Ibu pilih dan apa alasannya. Nah, keyakinan yang pertama, ada 7 keyakinan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah yakin bahwa intelijensi dan kemampuan anak itu belajar itu pasti ada. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan kalimat-kalimat yang positif.
Misalnya, you can get smart, kamu bisa lebih baik. Akan lebih indah saat kita menyampaikan pada anak bahwa Andra, dari nomor 1 sampai nomor 5, kamu sudah bisa ngerjakan nomor 1 dan ayo nomor 3, 4, 5 kamu juga pasti bisa. Daripada, kok cuma nomor 1, 2 aja, 3, 4, 5 itu loh ya, mudah, masa gitu aja nggak bisa. Nah, dua kalimat itu bisa Bapak Ibu bandingkan, mana yang lebih bisa meyakinkan anak itu akan bisa sukses bersama kita, yang mana. Kemudian intelijensi itu bukan sesuatu yang tetap sejak lahir dan terbatas kemampuan belajarnya. Bahwa kita harus yakin bahwa intelijensi anak itu akan bisa berkembang selama ada proses di dalamnya, kapanpun ya. Pembelajaran anak utamanya dideteksi oleh usaha yang efektif mereka dan menggunakan strategi yang cocok. Maka kita sebagai guru yang harus punya strategi itu. Semua anak kita tahu mereka memiliki raw material atau bahan mentah yang sama untuk nanti kita jadikan sebagai bahan akademik yang kita teliti pada standar-standar yang sudah kita tentukan. Maka tidak ada anak yang dilahirkan dalam kondisi yang tidak sama. Semuanya punya raw material yang sama, hanya prosesnya saja yang berbeda sehingga anak itu menjadi punya perbedaan tingkat pemahaman akademik. Nah, di keyakinan satu ini yang dibutuhkan adalah komunikasi dengan pesan yang yakin dan percaya diri pada semua siswa. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Kemudian secara eksplisit dan implisit mengajar siswa dengan memunculkan usaha efektif. Jadi kita selama daring ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan misalnya Google Form dengan menuliskan linknya pada Google Classroom, maka Bapak Ibu biasanya bisa menyapa anak-anak di situ ya, bisa menuliskan pertanyaan di Google Classroom itu sedang apa hari ini, tulis apa menu sahur kalian tadi misalnya. Atau Bapak Ibu yang mungkin menggunakan aplikasi yang lain juga bisa menyapa anak-anak di situ. Nah, kemarin sore saya mendapatkan berita bahwa Pak Jokowi berencana akan memulai untuk memberikan kesempatan kepada warga Indonesia untuk beraktivitas normal seperti biasanya gitu ya. Kalau nggak salah mulai tanggal 15 Juni ya. Oh nanti saya diluruskan jika salah. Maka kita harus siap bahwa mulai di tanggal itu nanti kita akan berhadapan dengan anak-anak lagi secara klasikal. Maka tentunya kita harus memberikan pesan yang berbeda pada mereka sehingga apa? Sehingga mereka motivasi untuk lebih semangat lagi kembali ke sekolah. Kita pun demikian dan yang paling penting adalah kita bisa meyakinkan pada mereka kamu dengan Bu Guru atau dengan Pak Guru percayalah kamu pasti bisa lebih baik. Percayalah kamu pasti bisa sukses. Nah, kemudian keyakinan yang kedua adalah pembelajaran yang dikonstruktif sebagai pembelajar yang mengasimilasi pengalaman baru pada pengetahuan tertentu. Kita bisa menciptakan keseimbangan antara ini. Secara konstan kita bisa memeriksa kembali latihan-latihan mereka dengan tentunya dengan dengan tingkat kelulusan atau ketuntasan materi yang tidak sama dengan pembelajaran klasikal jika itu kita laksanakan selama daring ini. Maka kita bisa mengajar siswa itu dengan strategi untuk pembelajaran yang sukses. Menurut Bapak Ibu dengan pembelajaran daring anak saya bisa dikatakan itu yang seperti apa? Nah itu menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan sehingga kita tidak serta-merta memberikan penugasan-penugasan kepada siswa yang mungkin justru membuat mereka jenuh, kita pun juga jenuh. Pada sistem klasikal atau jika besok setelah daring kita mulai masuk dengan mereka, akan lebih mudah lagi bagi kita untuk mengkonstruksi kelas kita sehingga mereka punya pengalaman baru saat mempelajari suatu materi tertentu. Nah,
Keyakinan yang ketiga adalah pembelajaran yang bervariasi dengan level pembelajar yang berbeda, yang mempertemukan inklusi, pengaruh kompetensi, dan percaya diri. Bapak Ibu, di dalam sebuah kelas, saya tidak tahu kelas Bapak Ibu seperti apa, apakah random ya, semua tipe akademik ada dalam kelas itu, ataukah kelasnya termasuk dalam kelas yang dikategorikan ada slow learner sendiri, medium sendiri, fast learner sendiri, atau seperti apa. Kalau di tempat saya random ya ada. Jadi satu kelas saya punya siswa yang berbagai macam. Ada slow, ada medium, dan ada fast. Maka sebagai guru kita meyakinkan bahwa mereka bahwa pembelajaran yang akan kita laksanakan itu bisa untuk semua. Misalnya dengan cara apa? Kita ciptakan keseimbangan antara waktu siswa menerima informasi dan mempraktikkan keterampilan dengan waktu mereka mengkonstruktif aktif, asimilasi, dan aplikasi informasi dalam konteks nyata. Misalnya, kita belajar tentang siklus air. Nah, setelah kita menjelaskan tentang siklus air, saat kita menanyakan kepada siswa paham, mungkin hanya beberapa anak yang akan paham, yang biasanya mereka adalah kategori fast learner. Kemudian kita menjudge bahwa, lawung kamu tidak paham-paham, ya mesti aja kalau ibu nerangin kamu ngomong sendiri. Kata-kata itu tentunya harus kita hati-hati untuk tidak dikeluarkan. Karena apa? Karena kita tahu kelas kita itu level pembelajarnya berbeda-beda. Sehingga kita harus memberikan sedikit ruang bagi mereka yang medium dan slow untuk itu tadi, menerima, mereka punya waktu menerima informasi lebih lama. Bisa kita mulai dengan game. Baik, sekarang ada game. Dari game itu akan memberikan mereka yang middle dan slow untuk lebih memahami materi lagi. Atau kita bisa dengan menunjukkan video. Di situ akan terjadi pertemuan ini tadi, pengaruh kompetensi dan kepercayaan diri yang akan terjadi di situ. Dalam daring bagaimana? Tentu tidak bisa kita jalankan seperti mudah klasikal seperti itu. Ya, tentu. Tetapi memang daring itu konsekuensinya adalah kita sebagai guru harus lebih repot begitu ya dengan menghandle anak-anak yang level pembelajarannya bermacam-macam. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya tips tertentu ya menghadapi, kalau misalnya yang fast learner dengan Andra ini karena dia fast, yes, cukup dikasih Google Form, hasilnya nanti Google Formnya sudah langsung muncul nilainya 100. Tapi kalau dengan Niken misalnya, karena Niken ini slow, maka saya harus video call lagi sendiri. Mbak Niken gimana? Ayo diskusi sama ibu, diskusi sama bapak, yang mana yang tidak bisa, mungkin seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu lebih punya tipsnya menghadapi anak-anak. Nah, keyakinan yang keempat adalah kita yakin sebagai pengajar dan mengajar. Kita yakin bahwa kita adalah guru dan kita bisa mengajar. Pengetahuan profesional alami itu kita butuhkan. Di antaranya adalah penampilan, asana, dan bayangkan Bapak Ibu kalau besok kita pertama kali masuk, pertama kali kita kembali ke sekolah, ketemu dengan anak-anak, lalu penampilan kita sama-sama aja dengan kemarin, atau penampilan kita lebih menurun ya, lebih buruk dari yang kemarin. Semangat kita lebih buruk. Bagaimana kita mau meyakinkan anak-anak bahwa mereka akan sukses bersama kita? Tidak bisa. Atau saat kita masuk mungkin rambut kita habis kena helm, kemudian masih acak-acakan, kita masuk kelas, bagaimana anak-anak bisa yakin mereka akan sukses? Penampilan ini tentu menjadi hal mendasar yang tidak bisa disepelekan juga. Kemudian mungkin saat kita masuk, jilbab kita masih kusut, belum sempat setrika karena cepet-cepetan takut terlambat ceklok gitu ya, sehingga kita masih dengan kondisi yang seperti itu. Maka itu akan mereduksi keyakinan anak-anak
pada diri kita sendiri sebagai bimbing mereka di sekolah. Hasanah, Bapak Ibu tahu semua ya pesan-pesan yang kita sampaikan di sela-sela pembelajaran. Maka di keyakinan 4 kita bisa mendesain lingkungan di mana setiap siswa itu bisa sukses mempengaruhi konten siswa sepanjang konten pembelajaran. Misalnya seperti belajar tentang listrik, Bapak Ibu. Ada kutub listrik itu mengalir dari elektronnya mengalir gitu ya dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, maka pesan apa yang bisa kita sampaikan pada mereka bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu selalu dua hal, ada baik, ada buruk, gitu ya. Ada cantik, ada jelek, ada kaya, ada miskin. Bagaimana kita mampu mensyukuri dua hal itu? Tidak dengan mengeluh, tidak dengan tetapi dengan mensyukuri kedua hal yang berbeda itu. Pesan-pesan seperti itu bisa kita sampaikan. Dalam daring tentu juga bisa kita sampaikan Bapak Ibu setelah kita mengakhiri Google Classroom-nya, kita bisa menyampaikan kepada mereka pesan yang dari kita belajar tentang materi tunggal dan campuran misalnya. Kemudian keyakinan yang kelima. Ada pengetahuan dasar dari seorang guru profesional itu ya, banyak, tersebar, kompleks. Nah, kemudian memiliki keterampilan mengajar yang membutuhkan pembelajaran yang sistematik dan berkelanjutan. Di keyakinan yang kelima ini, secara konstan kita bisa meluaskan sana dari materi yang kita ajarkan. Kita bisa melenturkan zona nyaman mereka. Kita bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk mencapai kesuksesan di semua level pembelajaran. Assalamualaikum, Pak. Halo, Pak. Tentunya dengan instruksi yang cocok ya, Bapak Ibu. Misalnya begini, saat kita menjelaskan materi, misalnya tentang data, tentang data di depan kelas. Lalu kita menjelaskan PNS sama PNS sami nggih. Pada zona nyaman begitu ya. Mereka hanya diam mendengarkan, pokoknya nyaman. Tanpa kemudian kita berinteraksi dengan mereka. Maka kita, tanggung jawab kita adalah meluaskan hasanah. Kita kasih link atau yang menghubungkan antara materi data itu dengan kehidupan nyata, dengan konteks realnya seperti apa, real konteksnya seperti apa, sehingga saat setiap kita mau masuk kelas kita selalu dinanti-nanti oleh siswa. Suka pasti ada cerita-ceritanya, pasti seru. Saat kita misalnya belajar fotosintesis, pasti ada cerita di balik itu yang tidak ada dalam textbook, sehingga kita selalu dinantikan kehadiran. Keyakinan yang keenam. Keyakinan yang keenam ini tentang sekolah dan pendidikan. Kalau dalam bahasa Inggris tentang school and schooling begitu ya. Apa bedanya school and schooling? Bedanya adalah di lingkungan sekolahnya. Kita harus yakin secara totalitas bahwa lingkungan sekolah kita itu memiliki pengaruh yang powerful pada pembelajaran. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Dengan cara kita harus punya inisiatif. Kita bisa mengambil inisiatif untuk mempengaruhi kolega, teman-teman kita ya, satu tim kita. Untuk apa? Untuk bersama-sama punya ide yang maju. Memajukan sekolah, memajukan pendidikan di satuan pendidikan kita. Dari sisi apa? Dari sisi nilai, kita menggerakkan sekolah untuk dengan kegiatan-kegiatan yang variatif. Misalnya, Hari Bumi, kita bisa mendatangkan guru tamu begitu ya, guru tamu dari Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Nah, itu adalah satu bentuk keyakinan kita yang keenam bahwa
kita berusaha menciptakan lingkungan sekolah itu menjadi memiliki pengaruh yang powerful pada pembelajaran kita. Nah, kita tidak itu sendiri, tentu harus lakukan bersama-sama dengan tim. Bapak Ibu mungkin di sekolahnya sudah ada KKG ya. Misalnya satu sekolah guru IPA-nya kan nggak mungkin satu ya, guru bahasa Inggrisnya mungkin ada 3 atau 4. Nah, itu bisa membentuk KKG yang itu akan menjadi media kita untuk keyakinan keenam ini. Kita berkolaborasi di dalamnya dengan tim kita, dengan kolega kita, untuk membantu siswa-siswi kita secara individu maupun secara klasikal begitu, sehingga terimplementasikanlah yang namanya lingkungan sekolah yang memiliki pengaruh pada pembelajaran. Kalau dalam daring seperti apa? Dalam daring kita tentu lebih sulit ya Bapak Ibu, tetapi pasti ada solusi-solusinya. Misalnya kita dalam satu KKG kita berembuk, gimana kalau kita bikin anak-anak ini kita minta bikin makanan kesukaan di rumah gitu ya, makanan kesukaan di rumah, misalnya omelet mie telur, tapi nanti mereka menceritakannya dalam omelet mie telur itu ada kandungan gizi apa saja sih? Nah, seperti itu. Itu sesuatu yang anak-anak di rumah tentu akan belajar kalau di kelas 3 materinya tentang nilai gizi ya. Belajar tentang nilai gizi pada makanan itu atau 4 sehat 5 sempurna itu dengan sesuatu yang berbeda. Tidak dengan textbook, tidak dengan teori, tetapi dengan praktek di dapur, kemudian mulai berpikir, oh mie telur itu berarti dia minyak karbohidrat, telurnya itu protein apa, nabati atau hewani. Itu salah satu bentuk. Keyakinan yang terakhir adalah rasisme. Rasisme ini memberikan tekanan buruk pada siswa yang harus dikikis gitu ya. Dengan apa? Dengan pembelajaran anti rasis. Seperti apa sih pembelajaran anti rasis? Kita bisa mendeteksi dini anak-anak kita yang sudah ke arah-arah rasisme itu ya. Misalnya contoh sederhananya gini Bapak Ibu. Ada sebuah sekolah itu yang siswanya itu tidak mau masuk sekolah. Jadi tahun kemarin saya beberapa bulan yang lalu ya, di tahun 2019 akhir itu saya ditelepon, ini ada itu siswa saya nggak mau masuk sekolah. Tuh kenapa? Saya datangi ke sekolahnya, ya ternyata dia tidak mau masuk sekolah itu karena dia dipanggil ya ini rasisme ya. Dia dipanggil oleh teman-temannya itu dengan kekurangannya. Karena dia punya apa Bu namanya? Kalau bahasa Jawanya itu tompel gitu ya. Dia punya tompel. Bagi saya seorang guru halah mek ngontok gitu ya. Halah mek ngontok apalagi setingkat anak SMP begitu ya. Halah mek ngontok ae kok ngambek. Tetapi ternyata anak-anak itu belum bisa berpikir seperti kita orang dewasa. Setiap kepala, setiap anak pasti punya psikologi yang berbeda-beda. Dan dia ternyata termasuk anak yang belum bisa menerima panggilan itu. Maka sekolah atau guru harus tahu itu. Nah, pembelajaran anti rasis ini tentunya bisa kita mulai kita kenalkan atau mulai kita kita aplikasikan pada lingkungan sekolah itu dari sesuatu yang sederhana. Misalnya flyer. Bapak Ibu sekarang kan banyak ya sekolah-sekolah itu sudah men-share flyer-flyernya di media sosial kan ya. Misalnya mau ada Darul Arkom online. Nah, sekarang ini zamannya TCDA online. Ada flyer. Misalnya PPDB, ada flyer. Terus ada lagi peringatan Agustusan, ada flyer gitu ya. Nah, di flyer itu biasanya itu ada fotonya anak-anak ya kan Pak Bu. Fotonya anak-anak itu kita coba ada di lingkungan sekolah kita aja, kita evaluasi. Kira-kira yang masuk dalam flyer itu, ada nggak yang satu anak itu sampai masuk 3 kali di flyer yang berbeda? Biasanya ada Bapak Ibu. Kenapa kok satu anak itu sampai 3 kali? Karena dia itu
menjual banget wajahnya, putih gitu ya, cantik gitu ya, ganteng gitu ya. Atau dia smart, selalu mendapatkan peringkat. Bagaimana dengan anak-anak yang bagaimana dengan anak yang dilahirkan, mohon maaf, dengan kulit yang agak gelap. Mereka dilahirkan dengan, mohon maaf, keterbatasan. Mereka dalam proses pembelajarannya mereka punya keterbatasan akademik yang agak lambat. Apakah mereka tidak punya hak untuk masuk dalam flyer itu? Sehingga sekarang mari kita sama-sama mengevaluasi sekolah kita sendiri, tim humas kita mungkin yang membuat flyer itu, anak ini loh kemarin sudah masuk flyer ini, buat cari anak yang lain yang belum pernah masuk flyer yang mana. Saya yakin kalau di sekolah dasar dari jenjang kelas 1 sampai kelas 6 tahun itu kan banyak sekali flyer-flyer dan akan lebih mudah juga kita memasukkan anak-anak yang belum pernah masuk mana aja sih. Itu contoh sederhana Bapak Ibu yang bisa kita terapkan untuk pembelajaran anti rasis. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua, punya tips semua ya jika di kelas seperti apa. Contohnya juga sekarang kalau daring Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya grup WhatsApp wali murid, tentu ada wali murid yang nggak pernah muncul, tapi nyimak. Ada wali murid yang setiap kita memberikan info, dia selalu muncul, paling tidak mengucapkan terima kasih Bu Guru, terima kasih Pak Ibunya. Atau ada wali murid yang juga aktif banget sampai mungkin memberikan idenya, masukannya, saran, dan sebagainya. Nah, apakah kemudian yang kita jawab di grup atau kita sapa di grup adalah wali murid yang muncul saja? Ya, paling tidak, yang nggak pernah muncul ini siapa sih? Misalnya, yang nggak pernah muncul ini, yang nggak pernah muncul ini Mama Kian, mamanya Kian. Paling tidak kita bisa menyapa di WhatsApp. Oh iya Mas Kian sedang apa ya ini mana? Nanti otomatis mamanya akan muncul. Oh iya, maaf Bu, ini Kiannya lagi masih tidur, tadi habis sholat subuh langsung tidur lagi misalnya. Sehingga itu adalah salah satu bentuk layanan kita, keyakinan kita yang ketujuh bahwa kita menyampaikan kepada murid dan juga siswa bahwa kita ada itu untuk mereka semua, bukan untuk salah satu anak. Sehingga kamu nak, dok, le, mau sukses bersama bapak, mau sukses bersama ibu, kamu pasti bisa. Dan keyakinan itu akan bisa kita sampaikan, akan bisa tersampaikan kepada mereka dan akan bisa diterima oleh mereka saat kita sendiri mampu meyakinkan diri kita. Lalu apa hubungannya dengan behavior, tingkah laku? Ya itu tadi Bapak Ibu, pada saat kita meyakini keyakinan nomor 1 sampai 7, tentu kita melakukan suatu cara gitu ya, untuk sebagai perwujudan keyakinan kita itu. Nah, cara-cara itulah yang kemudian membentuk secara tidak langsung, membentuk behavior kita, membentuk teacher behavior kita, bahwa kita sebagai guru, sebagai pembimbing anak-anak, pendidik, kita bisa memiliki perilaku yang sesuai dengan beliefs-nya kita. Jadi teacher beliefs itu nanti akan secara tidak langsung berpengaruh pada teacher behavior. Bapak Ibu pasti punya ya teman-teman di sekolah Bapak Ibu sesama guru yang dia pokoknya ngajar, datang sekarang waktunya daring ya pokoknya ngasih tugas, tidak peduli anak itu ngerjain apa enggak, ngumpulin apa enggak, waktunya dia di rumah ya udah pokoknya dia di rumah, tiap bulan nerima gaji gitu ya, tambah enak di rumah WFH dia tambah senang gitu ya, tidak punya inisiatif untuk ikut upgrade kemampuan, ikut acara-acara seperti ini, pelatihan-pelatihan daring, pasti ada di antara kita, pasti kita punya teman yang seperti itu. Maka apakah Bapak Ibu bisa menilai apakah teman yang seperti itu dia sudah punya keyakinan 1 sampai 7?
Apakah teacher beliefs-nya itu sudah ada? Dari teacher behaviors-nya saja kita bisa lihat teacher behaviors-nya loh tidak mencerminkan 7 poin itu, maka sudah pasti dia tidak akan punya 7 teacher beliefs. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu gitu ya, 7 poin apa saja sih yang bisa kita pegang untuk menjadi guru tangguh, baik di masa-masa daring sekarang maupun sebagai persiapan kita menyambut anak-anak kita besok saat pembelajaran klasikal sudah dimulai. Maka kita awali dengan refleksi. Do your own reflection, complete the checklist. Jadi kita merefleksikannya melalui ini. Dengan cara apa Bapak Ibu? Di guru-guru di beberapa negara berkembang begitu ya, negara maju, itu dia selalu punya yang namanya manifesto. Bapak Ibu sudah punya belum? Manifesto ini mereka tulis sendiri, mereka pajang di ruang kerja mereka pajang kadang di tempat kerja mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Ada juga yang memajangnya di kelas, gitu ya. Untuk apa? Bahkan di media sosial. Untuk apa? Untuk menjaga 7 poin itu tadi tetap lekat pada diri mereka. Yang namanya manusia kan pasti ada naik turunnya motivasi ya Pak Bu ya. Kadang kita males banget, kadang kita ikut semangat sekali, sampai kadang 7 poin itu kepengen tak tambah poinnya jadi 10 misalnya. Nah, manifesto ini fungsinya untuk tadi Bapak Ibu, mengontrol. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nih bikin manifestonya sendiri di rumah. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Jawa ya boleh ya Pak Bu, tidak ada keterikatan dalam membuat. Kita lihat coba, seorang guru ini adalah seorang guru di Singapura, dia membuat manifestonya sendiri. Apa sebagai guru, apa dalam pikiran dia, guru itu apa? Maka dia menuliskan bahwa teacher itu adalah this is the most important job in the world. Teaching is an act of patriotism. Ini sebuah bentuk patriotisme ya Bapak. Menurutnya, I am doing my part to build a more just society. Lebih dari sekedar sosial. That power is awesome. And one I don't take lightly. Each day, setiap hari, I teach lesson. But I also instill values. Jadi dia tidak hanya mengajar saja ya, tetapi dia juga memasukkan nilai-nilai karakter. I assign homework, but I too work late into the night. I grade all those tests and quizzes, but I assess my effectiveness just as much. Teaching is so much more than following a curriculum. Menurut dia, mengajar itu lebih dari sekedar mengikuti kurikulum. I inspire, dia menginspirasi. Dia mencoba, manifesto itu memotivasi dirinya sendiri. I inspire, aku menginspirasi, saya menginspirasi. I spark curiosity and I captivate. And while that happens, I must nurture, understand, and listen. Dia harus memahami, harus mendengar. There are many hacks to wear and it is hard work. Menurut dia, teacher itu adalah pekerjaan yang sulit. There are no shortcuts, but that is what I love about it. Tapi dia suka, dia cinta. I love that the work is meaningful. Dia suka, dia cinta karena pekerjaannya itu adalah sesuatu yang penuh arti. I love the thank you notes and the emails from parents. Dia sangat suka dan dia sangat berterima kasih pada saat dia menerima masukan dari wali muridnya. I love when they come back years later and say made a difference. Dia sangat menginginkan bahwa suatu saat muridnya akan kembali dan menyampaikan bahwa Ibu, Bapak, Anda telah membuat perubahan gitu ya, membuat perbedaan. These things don't show on test scores or evaluations, but that's not why I teach.
bukan hanya sekedar nilai ya, kenapa dia harus mengajar. I teach to awaken minds. Jadi dia itu, saya mengajar itu untuk itu tadi, menguatkan atau membangunkan minds ya, mindsnya anak-anak. Ini adalah kalimat-kalimat motivasi yang dia tuliskan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia ingin menjaga 7 poin tadi tetap ada pada dirinya. Kemudian ada H.M. Ginott. M. Ginott ini dia juga menuliskan manifestonya dia sebagai seorang guru. Berbeda dengan manifesto guru Singapura tadi ya. Di sini M. Ginott ini menuliskan bahwa teacher itu apa sih dia sebagai seorang guru itu, I have come to a frightening conclusion. I'm the decisive element in the classroom. Dia merasa dirinya itu elemen kecil ya di dalam kelas. It is my personal approach that creates the climate. Dia harus menciptakan suasana-suasana dalam kelas ya. It is my daily mood that makes the weather. As a teacher, I have tremendous power to make judge life suffer. Jadi dia merasa sebagai seorang guru, dia punya kekuatan untuk menggugah kehidupan siswanya itu lebih berwarna, lebih joyous, gitu ya. I can be a tool of torture or an instrument of inspiration. Dia membuat dirinya itu bisa menjadi inspirasi untuk semua siswanya. I can humiliate or humor, hurt or heal. Dia bisa bercanda, bahkan dia bisa patah hati gitu ya. In all situation, it is my response that decides whether a crisis will escalate or de-escalate. And a child humanist or dehumanist. Dia merasa sebagai guru dia yang bisa menentukan apakah anak-anaknya itu akan menjadi humanis atau tidak humanis. Nah, Bapak Ibu, saya adalah seorang guru yang tidak berlatar belakang pendidikan. Maka sebagai seorang SSI Sarjana Sains adalah tantangan bagi saya untuk mendalami seperti apa sih menjadi seorang pendidik. Karena itu tidak saya miliki, tidak saya dapatkan di proses pembelajaran akademik saya. Maka saya membuat manifesto. Saya sengaja membuat manifesto saya itu tulisan tangan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya ingin dari tangan saya itu muncul kekuatan tersendiri yang bisa meyakinkan diri saya untuk memegang teguh 7 poin tadi. Dan manifesto ini Bapak Ibu, karena di sekolah saya itu tidak ada ruang guru, jadi saya itu tidak punya meja guru. Punyanya itu di ruang kelas, jadi sekolah jam 6:30 sampai jam 4 sore saya itu standby-nya di kelas. Nah, maka manifesto ini saya tempelkan di kelas saya, agar anak-anak itu tahu apa manifesto saya, agar teman-teman kolega saya, kepala sekolah saya tahu apa manifesto saya sebagai seorang guru, dan yang terpenting adalah agar diri saya sendiri saat berada di kelas setiap harinya itu ingat bahwa saya seorang guru, saya harus seperti ini. Maka karena background saya bukan seorang dari background pendidikan, maka saya menuliskan manifesto ini untuk memotivasi diri saya sendiri. I am a teacher fully. Saya meyakinkan bahwa diri saya sendiri adalah seorang guru. It is not my educational background that makes me a teacher. I am a teacher because I am strong. Jadi karena saya seorang guru bukan karena seorang sarjana pendidikan, tapi karena saya kuat. I am resilient. Resilient ini saya ambil dari kata-kata di WAP, karena kemarin saya mendampingi diri saya ikut final. Ada kata resilient ini yang saya jatuh cinta. Ya. I am emotional and sensitive, yet strong and grounded. I am inspired and inspired. I create, I make, I lead and follow. As a teacher, it is my purpose, tujuan saya to teach and to show others that I can do anything I put my mind to. Jadi tidak hanya mengajar ya, tidak hanya mendidikan, tetapi apapun, untuk apa? Tadi berbagi apa yang ada dalam pikiran saya. To empower, encourage, and provide opportunity
opportunity for other teachers around me. Jadi tidak hanya bagi siswa, tetapi juga untuk lingkungan sekolah saya, untuk kolega-kolega saya, satu tim teman-teman saya seperjuangan yang sama-sama menjadi seorang pendidik, seorang pembimbing generasi bangsa di kelas. Nah, Bapak Ibu bisa nanti mulai membuat manifestonya di rumah, menuliskan, upload di media sosial, upload pajang di kelas, sehingga besok saat kita mulai pembelajaran klasikal, Bapak Ibu sudah bisa menyambut anak-anak Bapak Ibu dengan menjadi sesuatu yang berbeda, seorang yang berbeda, yang penuh keyakinan bahwa Dok, Le, kamu sama Ibu, kamu sama Bapak, insya Allah kamu bisa. Bapak Ibu bisa mengantarkan kamu menjadi seorang yang sukses. Itu keyakinan tanamkan setiap harinya pada siswa. Nah, bagaimana sih cara menuliskan manifesto? Yang pertama, dapatkan inspirasi dulu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu jadi seorang guru? Apa sih alasan-alasan? Buat catatan, catat apa kata-kata apa, kalimat apa yang muncul dalam pikiran benak Bapak Ibu, langsung catat. Setelah itu tulis draft kasar, tulis dulu draft kasarnya Bapak Ibu, dioret-oretan ya sekitar 7 poin atau 7 kalimat. Baru kemudian satukan poin-poin tadi, 7 poin tadi, 7 kalimat tadi, dengan menyatukan dengan menggunakan kalimat-kalimat penghubung, begitu ya, kata-kata penghubung, lalu baca kembali, kira-kira wes enak belum ya? Kemudian baru hidupkan. Bagaimana cara menghidupkannya? Yaitu tadi, dengan cara kita menempelkan di mana? Di meja kerja kita, di ruang guru, di apa itu namanya, menjadi background laptop kita, atau di media sosial kita, atau di mana Bapak Ibu bisa lebih tahu kondisi Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau ini dalam pelatihan klasikal, saya menyampaikan satu materi ini itu ada 2 penugasan. Penugasan yang pertama adalah yang tadi, memilih benda yang merepresentasikan dunia, kemudian menjelaskannya di depan forum begitu ya, di depan kelas pelatihan. Nah, penugasan yang kedua adalah membuat manifesto. Buat tulisan tangan biasanya saya menyediakan spidol warna-warni begitu ya, Bapak Ibu bisa berkreasi. Kemudian saya beri waktu untuk mempresentasikan di depan, membacakan manifestonya sendiri-sendiri itu apa. Dalam bahasa apapun yang diminati begitu. Nah, cukup itu materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Ustadz Atari atas presentasinya berkaitan dengan tema menjadi guru tangguh di tengah COVID-19 ini. Selanjutnya saya buka pertanyaan, Bapak Ibu. Sesi tanya jawab. Iya, terima kasih. Itu ya, sharing tadi ya Pak Karya yang memilih benda yang merepresentasikan dirinya. Saya ingin mendengar dari Bapak Ibu kira-kira memilih benda yang mana. Oh gitu ya, oke. Oke, ada yang bertanya Bapak Ibu? Iya Pak Sutari, saya Bu Sudarsi. Oke, silakan Bu Sudarsi. Silakan Bu. Silakan Ibu. Halo? Oke, silakan Ibu. Sudah masuk ini Pak? Sudah. Oh ya, katanya Ibu tadi disuruh memilih benda ya. Memilih bendanya saya memilih Buria untuk tidak memakai mesin cuci, tapi di situ ada baju kotor yang dimasukkan tempatnya baju itu tadi ya. Berarti kan dicuci sendiri. Ya. Karena pengalaman dengan mesin cuci itu baju rusak semua
apa itunya benih-benihnya protol itu Bu. Jadi saya lebih baik dengan model mencuci sendiri dengan tangan, lebih tahu mana yang kotor, mana yang tidak, mana yang perlu harus dengan sekarang sudah nggak perlu disikat karena sudah ada sabun cair, rinso maupun yang lain. Ya saya berharap dengan siswa kita, dengan sentuhan-sentuhan kita memberikan di awal pembelajaran, memberikan sharing, memberikan semacam kisah-kisah mungkin nabi atau sebuah artikel atau info dari WA atau dari televisi, kita sampaikan ke siswa, anak-anak yang kita ajarkan yang biasanya nakal, suka rame, suka kita masukkan nilai-nilai baik agama atau sosial itu dari cerita yang baru kita sampaikan sebuah cerita aktual ya dari televisi atau dari WA atau dari apa. Kadang saya suruh ada anak baca ini, ibu punya ini. Setelah itu pastinya yang lain mau mendengarkan sebelum pembelajaran itu. Bisa tenang, bisa lebih mengena pada hati anak-anak, apalagi kalau jam terakhir ya. Itu Ibu, jadi saya gambar baju yang kotor tadi dicuci biasa aja, nggak pakai itu. Sebenarnya mau ambil komputer kok. Nggak semuanya anak itu apa namanya ya, memang sekarang harus tapi yang mengena pada hati anak-anak itu bagaimana awal pembelajaran kita apa namanya semacam motivasi agar dia bisa menjadi anak yang lebih baik. Oke, untuk pertanyaannya, guru bisa mengajar, berpenampilan dan memberikan semacam performance kita di depan anak. Saya setuju sekali karena dari penampilan kita akan membuat anak itu suka dengan. Kadang-kadang dia merespon, oh pakai baju ini ibu bagus, ini ibu, ini akhirnya mereka senang dengan kita berpenampilan yang menyenangkan. Tapi saya juga di sini semacam ini Bapak ya. Ada guru yang setiap hari membawa laptop untuk iya, tapi kemudian anak-anak protes karena di situ hanya mengajarkan dan tugasnya itu lewat dengan soal komputer atau soal yang di internet. Mereka kurang diterangkan gitu. Jadi mereka tidak ada dari permasalahan yang ditemui itu. Jadi di sini juga dari ibu yang sampaikan tadi, dari yang disampaikan Ibu, saya berharap juga ada tindak balas atau semacam responsif dari siswa ke guru ke siswa agar antara masukan dan apa yang disampaikan guru tadi bisa mengena pada siswa. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan apakah harus
penyampaian bagaimana yang membuat anak itu kita tidak tertinggal dengan IT, tapi tetap pada penyampaian ke anak itu materi-materi kita masih fresh gitu. Solusinya bagaimana untuk pencapaian ke sana, Ibu? Halo? Ya, Ibu. Ya, bisa Pertanyaannya didengar adalah pertanyaan saya. bagaimana Bagaimana cara Bapak Ibu guru bisa menyampaikan materi yang bisa menarik untuk anak-anak agar tidak terlalu ketinggal jauh gitu Bu ya? Nggih, betul. Ya. Sudah cukup Ibu? Ya cukup, nanti sambung lagi ya Pak yang Ya. lain mungkin. Oke. Mungkin pertanyaan kedua dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau langsung dijawab, Ustazah Tari? Boleh Pak. Boleh. Terima kasih Pak Bu Sudarsi. Biasa ya Bu Sudarsi. Pengalamannya kelas menjadi muridnya jenengan pasti merupakan suatu anugerah ya Bapak ya Bu Sudarsi ya. Tentang nilai sikap sosial dalam belajar kali sudah dengan jelaskan bahwa selama proses pembelajaran tentu ada nilai-nilai sikap sosial dan spiritual yang bisa kita selipkan di sana. Itu menjadi bagian dari keyakinan yang keberapa tadi yang ada hasanah itu tadi ya. Nah, meluaskan hasanah itu adalah masuk dalam poin itu. Berarti Bu Sudarsi sudah memiliki poin itu tadi nih, keyakinan yang sana tadi yang keberapa saya agak lupa. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tidak terlihat ketinggalan IT gitu ya, tapi kita tetap bisa memberikan layanan pembelajaran yang fresh yang bisa dinikmati anak-anak. Tentunya dengan kolaborasi tadi ya Bapak Ibu ya, kita bisa keyakinan kita yang ke-7, ke-6 dan ke-7 tadi kan tentang school and schooling ya. School and schooling yaitu tentang lingkungan sekolah kita. Kita punya KKG, kita punya apa? KKG, kelompok kerja guru ya. Kita bisa saling sharing sama teman-teman kita. Saya kemarin sempat kesulitan Bapak Ibu karena saya mengajar di sekolah dasar di kelas 5 itu ada tema 9 itu di muatan IPA itu ada tentang zat tunggal dan campuran. Nah, saya itu merasa kesulitan bagaimana saya bisa mengajarkan ke anak-anak tentang zat tunggal dan campuran itu dengan metode yang menyenangkan begitu ya. Akhirnya saya sharing di grup KKG IPA itu. Saya tanya, gimana ya, ada solusi nggak ya? Kemudian teman saya menyampaikan solusinya. Oh, pertama kamu jelasin biasa aja, pakai PowerPoint aja, biar anak-anak tahu dulu konsepnya. Zat tunggal itu apa, campuran itu apa. Nanti kan ada senyawa, ada campuran homogen, heterogen. Yang penting anak-anak tahu dulu aja, tapi jangan sampai langsung minta anak-anak paham loh ya, gitu. Iya, iya, terus gimana? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya itu nanti buat game. Jadi teman saya itu ngasih usulan buat game aja. Jadi game puzzle potongan-potongan kertas itu ada misalnya air gula, ada air kopi, ada apa itu namanya campuran garam dengan pasir itu ditaruh di ujung-ujung kelas di apa namanya Bu ditempel di dinding-dinding kelas begitu ya. Dinding-dinding kelas itu ditempel secara acak, kemudian anak-anak itu diminta untuk cari yang campuran homogen, beri tanda. Jadi anak-anak saya kasih bintang kuning ini untuk campuran yang homogen, beri tanda. Itu secara grouping. Nah, metode-metode pembelajaran seperti itu kan serangkaian metode dalam satu materi pembelajaran yang kita bisa melibatkan yang pertama IT dengan PowerPoint tadi ya, meskipun IT yang paling sederhana ya.
Kemudian yang kedua secara manual kan, menempelkan kertas itu kan manual ya Bapak Ibu ya. Nah, itu manual, tetapi itu bisa menghidupkan kelas, bisa menghidupkan kelas. Kemudian nanti diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan penguatan lewat video. Saya cari di YouTube itu banyak sekali Bapak Ibu video tentang tunggal campuran itu, saya cari di video. Kemudian baru anak-anak secara grouping juga mendiskusikan dari video itu apa sih resume yang bisa diambil. Nah, seperti itu. Baru terakhir saya baru kasih worksheet. Itu tadi masuk banyak poin keyakinan di dalamnya Pak Bu. Saat saya menyampaikan materi secara PPT, kemudian saya lanjutkan dengan game, saya lanjutkan dengan video, itu berarti saya memberikan waktu mereka untuk menangkap informasi. Jadi masuk ke keyakinan yang keberapa itu tadi. Ada ya, memberikan waktu, jeda waktu untuk memanfaatkan informasi. Oh, keyakinan yang kedua. Kemudian yang terakhir saya baru memberikan worksheet sebagai evaluasi belajarnya. Apakah anak ini nyambungnya udah nyampe mana gitu ya. Ketuntasan materinya sudah sampai mana, itu baru saya kasih worksheet di akhir. Nah, baru setelah dari worksheet kan kita bisa melakukan remedial atau pengayaan. Nah, seperti itu Bu Sudarsi, sehingga kita di mata anak-anak itu kita tetap bisa tampil dengan guruku ini ya melek IT gitu ya. Tapi juga kita bisa menghidupkan kelas kita dengan game seperti tadi. Tentunya ini bisa kita laksanakan besok saat klasikal ya Bapak Ibu. Kalau di daring yang saya lakukan karena kemarin anak-anak itu PH tema 9 ya, tema 9 kemarin tentang tunggal dan campuran, maka yang saya lakukan adalah saya masukkan materi PPT itu di Google Classroom. Anak-anak saya minta mengakses, hari itu hanya membaca saja. Saya tidak memasukkan latihan soal, hanya baca saja. Kemudian baru setelah itu di hari Minggu, orang tuanya di rumah, sehingga HP mereka bisa mengakses dari orang tua bagi yang belum punya HP sendiri, itu saya gunakan Zoom meeting. Saya ajak mereka untuk Zoom meeting, saya di situ menyampaikan materi. Kalau Zoom meeting kan kita bisa tatap muka ya Bapak Ibu. Tentang materi PPT kemarin itu yang mereka tidak paham di mana, saya perkuat di Zoom meeting itu. Baru kemudian Seninnya saya masukkan lagi di Google Classroom tentang link YouTube-nya, link YouTube dari tunggal dan campuran. Saya minta anak-anak memberikan komentar di kolom komentar di Google Classroom itu. Menurut kalian apa yang bisa kalian peroleh dari YouTube itu tadi? Baru terakhir sebelum PH, penilaian harian, saya berikan mereka Google Form sebagai alat evaluasi saya. Di situ ada latihan-latihan soalnya di Google Form. Begitu Bapak Ibu Sudarsi, seperti itu. Terima kasih tadi, luar biasa sekali benda yang dipilih ya. Saya juga ingin mendengar benda yang dipilih dari peserta yang lainnya. Silakan, mungkin ada yang memilih kacamata atau ada yang memilih ada gambar penyiram tanaman ya, gembor. Apa bahasa Indonesianya gembor itu? Itu. Monggo silakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Ustazah Tari. Mungkin tadi Bu Lulu mungkin ingin menyampaikan pilihan gambarnya apa yang mau disampaikan. Bu Lulu sudah saya on kan? Silakan. Ya, saya memilih matahari. Oh, matahari. Wah, matahari. Matahari. Silakan, Bu. Ya, matahari itu kan setiap hari menyinari. Bapak setiap pagi ditunggu-tunggu. Nah, kita sebagai guru, kita menyinari kegelapan. Dari pagi kan menghangatkan juga. Nah, seperti itu. Sebagai guru, kita ditunggu-tunggu oleh murid-murid kita, terus bisa menghangatkan pada yang
Pagi-pagi biasanya kan dingin-dingin lah, itu bisa seperti itu. Ya, luar biasa. Sudah, Bu? Mungkin itu kalau ada yang lain menambahkan, silahkan. Oh iya, saya tanggapi langsung nggak apa-apa Pak Ya, Sukari? silakan, Sahabat Fahri. Ya, Bu Lulu luar biasa ya. Bu Lulu merepresentasikan diri Ibu sebagai matahari. Ini ada lagunya loh Bu ya, Matahari. Kan ya Bu? Kalau itu diskonan ya. Iya. Ya, luar biasa Bu Lulu berarti ingin menjadi seorang yang bisa menghangatkan murid-muridnya ya, ya Bu ya. Iya. Bu Lulu ingin Iya. menjadi orang yang dinantikan kehadirannya di sekolah untuk bisa apa? Kalau bisa saya terjemahkan lebih luas itu menjadi apa ya? Guru Tempat idaman. ya guru idaman, menjadi tempat bagi anak-anak, tempat yang nyaman begitu ya. Saat mungkin ada anak-anak Iya. yang berangkat ke sekolah dengan cemberut karena orang tuanya terlambat mengantarkan sehingga dia harus terlambat ke sekolah begitu ya. Maka saat bertemu dengan Bu Lulu dia jadi senyum gitu ya. Dia jadi nggak cemberut lagi, jadi semangat lagi belajarnya karena ada tadi sinar aura yang cahaya yang diberikan Bu Lulu kepada siswa itu mampu menghangatkan dia. Itu ya Bu ya. Luar Ya, biasa. begitulah kira-kira. Ya, nanti bisa dituliskan itu Bu, gambar matahari besar, kemudian Ibu tuliskan kenapa matahari itu merepresentasikan diri Ibu sebagai teacher. Ibu bisa Iya, iya. warna gambar itu ya dengan menggambar dengan spidol warna-warni, bisa dikasih di nikah, bisa Ibu tempelkan di meja kerja Ibu nantinya atau di kelas, biar nanti kolega Ibu tahu bahwa wah Bu Lulu menjadi seorang yang berbeda ini. Terima kasih Bu Lulu. Sama. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Bu Lulu. Ya, Bapak Mungkin Ibu. ada yang lain, Bapak Ibu. Kayaknya dari sisi chatting juga tidak ada pertanyaan. Ya. Saya menambahkan sedikit Pak Ya, Sukari. silakan. Saya apa namanya masih antusias dengan pertanyaan dari Bu Sudarsi tadi ya. Beliau benar-benar ingin menghadirkan pembelajaran di kelas itu yang nggak gaptek, tapi juga menyenangkan bagi anak-anak. Sebenarnya itu serangkaian ada turunan materi dari materi kita hari ini. Jadi sebenarnya Teacher Bilis ini adalah materi dasar dalam sebuah workshop untuk guru tangguh begitu ya. Kenapa? Karena setelah Teacher Bilis itu ada materi-materi di bawahnya yang tadi bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sudarsi. Ada materi tentang rules, procedure, and routine. Bagaimana kita sebagai guru bisa membedakan antara aturan, prosedur, dan rutinitas. Bagaimana kemudian ada materi tentang rules and consequence. Bagaimana kita sebagai guru bisa memahami apa perbedaan antara aturan dan konsekuensinya. Bagaimana cara membuatnya di dalam kelas yang keduanya tidak memberatkan siswa. Lalu kita ada materi tentang classroom signals. Apa sinyal-sinyal apa, tanda-tanda apa saja yang bisa kita berikan di dalam kelas kita tanpa kita harus mengucapkan kata-kata. Misalnya gini Bapak Ibu, kalau kelas kita rame, kita pingin kelas kita diem, tidak perlu teriak-teriak, ya bisa diem tanah, sudah dikerjakan belum selesai ngomong aja. Nah, daripada kita seperti itu ada apa namanya, ada materinya Bu, bagaimana sinyal-sinyal kita memberikan pada mereka tanpa kita harus mengatakan perkataan itu dengan sinyal, mungkin dengan angkat tangan, dengan seperti
seperti ini, itu kita bisa ada materinya. Kemudian tentang teaching approach tadi Bu Sudarsi, bagaimana cara kita pendekatan pembelajaran mengajar kepada anak-anak dengan 3 level pembelajar yang berbeda. Lalu ada reading rubric, kalau anak-anak kita minta membaca ke depan, bagaimana cara kita menilai mereka, itu ada rubriknya. Kita diajarkan bagaimana membuat rubrik itu. Lalu ada classroom space. Kelas kita nggak gitu-gitu aja. 1 bulan sekali kita pindah formasinya, kita bentuk lingkaran atau kita bentuk segitiga atau kita bentuk apa, itu ada berbagai macam bentuk yang bisa kita sadur ya dari berbagai macam informasi. Kemudian ada groupings. Biasanya kalau kita mau membentuk kelompok anak-anak itu kan, ayo hitung 1 sampai 4, 1 sampai 4. Kalau kita mau mengelompokkan jadi 4 kelompok. Nah, itu ternyata sudah umum kan ya di anak-anak. Kadang mereka sudah bosan dengan tipe-tipe pengelompokan seperti ini. Maka ada banyak sekali instruksi yang bervariasi yang kita mengelompokkan mereka tidak dengan cara itu, tapi dengan cara yang ini. Rentetan materi itu menjadi materi-materi sebuah pelatih guru tangguh. Tapi karena tentu jika kita ingin belajar semuanya, tentu kita tidak bisa lewat webinar yang hanya 2 jam ini. Gitu ya. Seperti Pak Sukari tadi menjelaskan bahwa tentu ada yang sudah Pak Sukari lakukan, ada sebuah workshop dengan berbagai macam materi di dalamnya dan penugasan berapa kali daring, berapa kali Bapak Ibu harus mengerjakan mandiri di rumah, setor tugas seperti itu ya. Dan tadi sudah sih endingnya ingin dengan seperti itu bisa ada sertifikat yang dilegalkan oleh kedinasan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaan dari Bu Sudarsi tadi juga umpan balik dari Bu Lulu, insya Allah bisa menjadi catatan saya. Itu Pak Sukari. Terima kasih Saudara Tari. Kita coba buka pertanyaan berikutnya, mungkin ada yang ingin bertanya. Kita coba cek Bapak Ibu, mungkin ada yang raise hand. Iya, belum ada. Belum ada. Saya pengen dengar dari Ibu Aminatul Widiana. Boleh nggak Bu untuk di unmute? Saya ingin mendengar suaranya. Kira-kira Ibu pilih benda yang mana nih yang merepresentasikan diri Ibu sebagai seorang guru? Silakan Bu Aminatul. Sudah unmute. Nyambungkah? Sepertinya tidak berada di tempat. Ya, kayaknya tidak ada di tempat ini. Iya, Pak Hanif. Halo Pak Hanif. Kan tidak ada di tempat juga ini. Pak Hanif masih unmute ya. Iya, saya mau menyambungkan kembali Bu Eka, Bu Sudarsi. Oh iya, monggo Ibu. Ya, terima kasih penjelasannya sangat detail dan memberikan masukan yang bagus sekali. Saya mau menanyakan kembali, ini di sini ada poin yang menciptakan suasana yang meningkatkan di sini dalam artian mungkin kelas, karena kadang kita kalau mengubah posisi kelas itu atau waktu kita habis dengan menggeret-geret meja ya. Iya betul itu, jadi mungkin nanti
akhirnya kita harus bagaimana manajemen waktunya antara materi yang harus kita sampaikan di hari itu dan pengaturan kelas itu kadang-kadang juga guru kelas sebelah kita itu akan menanyakan kenapa kok gaduh, kenapa kok rame, dan akhirnya kita juga tidak enak dengan teman kita di sebelah kita. Jadi ya mungkin akan kita sepakati dengan cara itu tadi akhirnya berhitung atau model yang bagaimana supaya gerakan anak tidak terlalu ribet di kelas gitu, akhirnya membuat gaduh. Ini Bunda, saya mau menanyakan mendeteksi rasisme ya, memberikan panggilan yang tidak menyenangkan untuk teman-teman mereka. Mungkin karena saya mengajarnya di SMA ya. Di SMA juga masih ada 1-2 anak itu yang akhirnya yang mereka itu tidak bisa bergaul dengan teman-temannya dengan mudah, itu akhirnya dia mengucilkan diri dan ada panggilan-panggilan khusus. Kadang saya melihat anaknya dengan dipanggil seperti itu tuh anaknya itu langsung down atau tidak. Kalau tidak, akhirnya saya memanggilnya, tapi mereka tahu kalau saya bukan menjudgment tapi membuat dia semakin bergairah. Ayo, ini ya, kamu di pojok terus, akhirnya kamu nggak pernah ikuti pelajaran itu. Akhirnya saya panggil rambutnya yang keriting, ayo keriting sini gitu ya, gitu. Akhirnya dia karena sungkan sering saya panggil dengan panggilan itu dan nilainya selalu jelek, berubah sekarang. Alhamdulillah jadi nilainya baik dan mungkin memprioritaskan pelajaran saya. Saya kan memang pelajaran bahasa Indonesia Ibu ya. Kesannya seperti mudah, tapi kalau secara teori banyak nilai anak-anak itu yang remedi. Jadi saya sampaikan dari awal, jangan menganggap pelajaran semuanya itu kamu remehkan, apalagi seperti bahasa Indonesia yang tidak perlu belajar pasti bisa. Belum tentu. UNAS itu pasti nilai yang jeblok bahasa Indonesia karena jawaban tiap guru pun tidak akan sama karena tidak ada rumusnya. Jadi kamu memberikan penilaian kepada mata pelajaran atau guru, jangan hanya melihat pelajaran itu penting atau tidak penting, karena teman saya yang mengajar fisika kemudian karena jamnya kurang ada tambahan untuk lintas minatnya itu PKWU peminatan, yaitu semacam alat-alat elektronik untuk misalnya bikin membuat lampu disko atau membuat lampu pajangan, itu anak-anaknya tidak merespon dengan baik di kelas. Akhirnya dia itu sempat satu kelas kasih nilai D semua karena nggak ada yang ngumpul tugas, nggak ada yang mengerjakan, nggak direken gitu. Saya berikan sebagai masukan ke anak-anak bahwa tugas itu jangan sampai guru tuh memberikan nilai yang tego sama kamu nilai D karena kamu kebangetan sama guru yang memberikan tugas. Jika kamu memperlakukan saya seperti itu, saya akan memberikan warning atau memberikan itu tadi semacam aturan-aturan yang mengikat dia untuk tidak sampai meninggalkan atau meremehkan pelajaran yang kita ajarkan. Karena saya sampaikan ke mereka, kamu nanti 10 atau 5 tahun lagi akan menjadi orang tua. Manakala kamu tidak menghargai orang tua, kamu akan merasakan betapa tersia-sianya, betapa kecewanya karena kita sebagai orang tua tidak dihargai. Sekarang kamu belajar untuk menghargai gurumu, orang tuamu. Insya Allah apa yang kamu tanam akan berbuah seperti apa yang kamu tanamkan di kemudian hari akan seperti itu. Saya tanamkan seperti itu. Kemudian untuk tadi yang saya tanyakan, karena perubahan tempat duduk yang bisa memakan waktu, di sini mungkin yang memberikan julukan yang mungkin di SD atau anak yang tidak siap dengan julukan itu akan mendonkan dia. Tapi kalau kita bisa memberikan julukan itu yang membuat dia, karena dengan sentuhan kita mengajak dan
sebagai guyonan saja, akhirnya dia mau bergerak sadar untuk bagaimana saya supaya nggak dinilai jelek, akhirnya mau belajar dengan kesadaran dirinya, mungkin bisa sebagai hal yang positif ya Bun ya, karena nilai plus minusnya pasti ada seperti itu. Yang saya ingin tambahkan di situ, kemudian ini Bun ya, kita tuh saya sangat kagum dengan Ibu Bunda karena di sini sudah bisa menggunakan Zoom meeting, Google Classroom apa dengan kecanggihan-kecanggihan itu. Saya sendiri mau mencoba belajar juga kesulitan kemarin karena terlalu cepat untuk mempelajarinya dengan keterbatasan IT ya. Kemudian ini Bunda, mungkin dengan cara yang Ibu ajarkan tadi beberapa langkah untuk supaya kita meskipun IT kita tidak terlalu pinter tapi kita bisa menyenangkan dalam pembelajaran yang bernilai fresh ke anak-anak. Sangat terima kasih. Akan saya coba untuk belajar mengenai Zoom meeting dan segala macam ini untuk memberikan tugas untuk memberikan anak-anak penyegaran. Yang saya harapkan dari poin-poin yang Ibu buat Ibu bisa sampaikan ke kita itu tadi jurus yang untuk lebih efektif manakala kita kadang-kadang kalau kita ngajar anak IPA itu pasti gampang ya memberikan arahan, kalau anak IPS itu menguras tenaga dan kadang itu 1-2 anak bisa seperti kelas yang saya ajar dulu itu mengumpulkan tugas, kalau ketua gengnya tidak ayo kumpul loh, gak ada yang ngumpulkan. Jadi akhirnya ketemu waktu naik kelas 3 mau lulusan dan mau tinggi, Bu, kelas kita kok hanya beberapa anak yang keterima perguruan tinggi ya karena kamu terlalu kuat dengan gengmu, kamu nggak mau belajar kemandirian. Sering saya ingatkan untuk mandiri, jangan mudah terpengaruh teman-teman yang tidak baik. Kamu tidak merespon dengan baik, akhirnya ya ketahuan siapa yang pinter, siapa yang tidak di perguruan tinggi itu nanti kamu keterima di negeri atau di kelas yang kamu unggulkan, yang kamu inginkan. Ketune carry toh kayak gitu. Jadi apa ya Bu ya, supaya kesadaran itu tidak sampai anak itu lulus baru sadar, oh iya guruku nerangno, guruku ngandani gak kegubris gitu loh. Terima kasih Bunda, mungkin Bunda punya pengalaman yang lebih banyak, saya mohon arahan dan masukannya. Terima kasih Bu Sudarsi. Sama-sama. Langsung ditanggapi sama Ustazah Tari, monggo Bu. Iya Pak Sekari, terima kasih Bu Sudarsi, luar biasa. Rasisme yang pertama, rasisme dulu itu sesuatu hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu tergantung yang memberikan judul. Bu, biasanya saya pernah mengawali kelas di SMA di Trenggalek. Saya diminta untuk mengawali sebuah kelas di situ, SMA kelas 2 ya. Di situ saya awali dengan menanyakan perkenalan ya, perkenalan. Saya buat game perkenalan, kemudian ada teman-temannya itu yang bilang, itu tadi Bu, tompel itu Bu, itu panggilannya tompel sejak kelas 1 gitu ya. Terus saya tanyakan pada si anak, kamu nggak apa-apa dipanggil tompel? Gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Udah biasa kok Bu gitu, namanya anak SMA ya, easy going kan. Udah biasa kok Bu dipanggil tompel. Oh ya udah, berarti kalau teman panggil tompel kamu nggak marah toh? Nggak marah. Ya udah akhirnya di pembelajaran di awal kelas itu kita buat kesepakatan kita memanggil teman itu dengan sebutan apa? Apakah dia bisa menerima dengan panggilan itu atau tidak? Nah, setelah berjalannya waktu, Bapak Ibu, ternyata ada 3 bulan saya ditelepon lagi sama SMA itu ya, sekolah itu. Bu, bisa ke Trenggalek lagi nggak? Kenapa? Ini loh yang namanya tompel ini loh nggak mau masuk sudah 4 hari.
Ternyata nggak mau masuknya karena panggilan itu tadi. Awalnya sih kita nggak tahu ya mau masuknya karena apa. Kemudian saya ke Trenggalek, ayo ke ini ke orang tuanya, ke rumahnya gitu ya, home visit ke rumahnya. Ternyata itu tadi loh. Saya ingatkan loh, bukannya di awal kemarin sudah sepakat katanya nggak marah gitu ya. Saya nggak marah. Iya, tapi ternyata kok aku terus digitukan marah. Padahal anaknya itu laki-laki loh, Bu. Mungkin bagi guru yang lain itu sempet ya eh, apa namanya ngobrol-ngobrol lah yo wong mek ngono tok gitu ya. Wong yo arek cowok udah SMA masa gitu tok lo ngambek. Tapi ternyata eh, yang namanya anak itu memang pola pikirnya belum bisa. Nah, akhirnya ya udah besok masuk ya. Akhirnya saya menginap malam di Trenggalek. Besok paginya saya memulai kelas itu. Saya adakan itu tadi kesepakatan lagi bahwa ayo kita mau panggil apa, siapa yang selama 3 bulan ini tidak serak dengan panggilannya. Maka di situ anak-anak ada juga yang cewek itu uh, juga menyampaikan karena dia cerewet itu, karena dia cerewet dia dipanggil Mak Lampir gitu ya. Aku juga mau berubah, Bu. Aku nggak mau dipanggil Mak Lampir. Dipanggil apa lo terusan? Ya udah dipanggil Sylvie aja namaku. Ya udah, akhirnya kita buat kesepakatan di kelas itu. Oke, kita panggil dia Sylvie mulai sekarang dan kita panggil dia Arif yang tompel tadi itu. Kita panggil dia Arif mulai sekarang. Tidak ada lagi yang memanggil Mak Lampir atau tidak ada lagi yang memanggil tompel. Maka dalam sebuah kesepakatan tentu ada sebuah konsekuensi jika kesepakatan itu dilanggar. Ya, bukan hukuman ya. Kalau di sekolah ramah anak kita tidak mengenal hukuman. Ada sebuah konsekuensi kita. Saya tawarkan kepada teman-teman satu kelasnya, jika ada yang melanggar kesepakatan kita hari ini, maka konsekuensinya apa? Mereka sendiri, Bu, yang memutuskan. Oke, konsekuensinya ini aja, Bu. Diginikan. Nah, seperti itu. Itu mereka sendiri yang memutuskan. Sehingga enak berjalannya kelas itu. Itu contoh kecil tentang rasisme. Kemudian arahan untuk apa tadi, agar kita mudah mengarahkan anak-anak itu bisa sukses bersama kita sejak awal gitu ya, tidak ada penyesalan di akhir seperti di kelas IPS tadi. Ya, oh ya, sebelum itu saya memang sepakat bahasa Indonesia itu paling susah karena Bu, di sekolah saya itu setiap akhir tahun itu dibuat UKG, uji kompetensi guru, dan di UKG itu saya itu paling jeblok nilainya bahasa Indonesia, Bu. Jadi saya sepakat sekali kalau bahasa Indonesia itu mata pelajaran paling sulit. Ya, tentang arahan Bapak Ibu tadi. Memang sejak awal kita bertemu dengan siswa itu kita harus bisa meyakinkan mereka dengan 7 poin keyakinan yang saya sampaikan tadi, yang direpresentasikan lewat behaviors kita, lewat perilaku kita. Memang tidak bisa 100% semua anak itu akan bisa nurut sama kita ya. Pasti ada anak-anak tertentu, apalagi usia SMP atau SMA itu yang katanya mereka dalam proses mencari jati diri begitu ya, sehingga mereka ingin lebih mengutamakan sahabat daripada guru, apalagi daripada orang. Nah, maka disinilah pentingnya keistiqomahan ya. Sering apa kita mengajak mereka, selalu memberikan kalimat-kalimat positif kepada mereka, dan sekuat apa kita yakin bahwa mereka akan bisa sukses sama kita. Kalau 3 kali 4 kali kita sudah give up, lah anjane arek itu kayak gini, wes aku nggak mungkin bisa, wes pokoknya dia tak ajar tak kasih nilai sak karepe, maka ya keyakinan kita juga akan sebatas itu. Tapi sekuat apa kita meyakini bahwa dia akan sukses sama kita, maka sekuat itulah jalinan emosional kita dengan dia. Selain itu, Bapak Ibu,
Yang bisa dilakukan adalah yang pernah saya lakukan adalah ini, bilik konsultasi. Nah, biasanya saya itu di di awal pembelajaran pagi itu saya minta anak-anak untuk mengambil antrian. Siapa yang mau curhat sama Ustazah, ambil antrian. Antrian kalau dia ambil antrian 1 berarti dia curhatnya hari ini. Dia ambil antrian 2 dia curhatnya besok. Kapan curhatnya? Kalau saya biasanya anak-anak itu kan pulang jam 15.45. Maka jam 15.45 itu mereka sudah harus keluar kelas. Tidak ada yang di dalam kelas. Keluar kelas. Sudah waktunya kamu menikmati dunia luar gitu. Selain sebuah ruangan kotak ini ya. Terus setelah itu yang di dalam kelas hanya siapa ya, hanya yang pemegang nomor urut antrian itu tadi, konsultasi itu. Saya hanya beri waktu 15 menit. Kamu mau cerita apa, cerita aja. Saya nggak ngasih solusi di situ. Saya hanya dengerin. Ustazah hanya dengerin pokoknya Ustazah nggak mau ngasih solusi, hanya dengerin. Jadi dia curhat, aku sebel sama mama tadi malam itu. Soalnya mama itu katanya mau ngajak aku nonton, ternyata nggak jadi nonton hanya karena mama itu ada rapat di kantornya sampai jam 8. Sudah selesai curhatnya? Sudah. Oke, sudah, silakan pulang. Terima kasih. Kamu hari ini jadi anak yang bismillah. Nanti nyampe rumah, minta maaf sama mama ya, Dok. Udah. Tapi saya hanya menyarankan minta maaf sama mama. Saya nggak ngasih dia wejangan bahwa kamu nggak boleh bersikap seperti itu sikap yang salah, tidak. Kapan saya memberikan itu? Saat saya masukkan ke hasanah-hasanah pada saat saya memberikan materi yang terkait. Misalnya kayak kemarin zat tunggal dan campuran. Itu kan ada kaitannya ya Bu, bagaimana dua zat bisa bercampur menjadi satu tetapi tidak bisa larut. Misalnya kalau campuran heterogen. Sama seperti hubungan kita dengan mama. Bagaimana kita sama mama itu dua makhluk yang berbeda tetapi harus memiliki ikatan yang satu, tetapi kita tidak harus jadi seperti mama. Pesan-pesan hasanah seperti itu yang bisa kita masukkan sehingga anak-anak tidak merasa kita kita gurui begitu ya, atau kita nasihati terus. Masa kok aku ini di rumah udah dinasihati mama, di sekolah masih dinasihati guru, Pak Guru. Nah, bisa jadi dia bosan. Nah, dengan adanya bilik konsultasi itu tadi, saya merasa lebih dekat sama anak-anak sehingga anak-anak yang awalnya itu susah diatur, yang kemarin tuh ada yang dari kelas 4 itu karena background keluarganya juga terpisah begitu ya, broken, sehingga dia juga susah diaturnya. Alhamdulillah di kelas 5 semester 2, jadi baru di semester 2 baru dia itu ada peningkatan sedikit. Sudah mulai nurut sedikit, meskipun sedikit ya. Dan 6 bulan itu adalah proses yang tidak singkat bagi saya. Tetapi keistiqomahan kita sebagai guru menjadi pembimbing, bukan hanya sekedar pendidik, tetapi pembimbing buat anak-anak sebagai sahabatnya anak-anak di sekolah, itu menjadi penting. Itu Pak Sukari. Sudah. Ini kayaknya banyak yang raise hand ini, bisa tertarik. Oh iya, silakan. Bu Ili Jamila? Ya, ini Bu Leli Bu Leli ini ya? Gawean, Pak. Oke. Silakan Bu, sudah saya... Assalamualaikum Ustazah Tari. Ya. Waalaikumsalam. Mana Gawean? Iya. Nggak bisa pulang Ustazah. Silakan. Iya, Ustazah. Dari menyimak dari awal materinya sangat bagus sekali. Terus ini untuk gambar yang merepresentasikan tadi, yang gambar-gambar tadi, saya memilih gambar kacamata.
Kacamata. Apa nih Iya, kacamata? apa ya Ustazah ya? Kalau kacamata itu kan salah satu alat optik, alat bantu penglihatan. Jadi saya dari gambar itu mempresentasikan bahwa ketika menjadi guru, saya harus bisa menjadi apa alat bantu bagi anak-anak untuk melihat 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 apa yang belum belum atau tidak mereka ketahui gitu Ustazah. Terus untuk ini Ustazah, untuk pertanyaannya dari materi-materi tadi, eh itu kan ada 7 keyakinan ya Ustazah ya, yang untuk apa, sebagai guru itu harus memiliki 7 macam dasar keyakinan. Yang mau saya tanyakan itu Ustazah, saya kan sebagai guru baru dan memang background pendidikan saya adalah seorang sarjana pendidikan, tapi dari mulai lulus kuliah itu saya belum apa ndak ada niat sama sekali untuk menjadi guru, dan baru baru terbuka baru terbuka ya ini ketika di Mbawean ini dengan sekolah baru, eh, dan saya masih nol pengalaman. Terus yang sering terjadi itu ketika di dalam kelas itu seperti yang Ustazah tadi jelaskan itu, saya itu sering menggunakan kata-kata larangan yang sebenarnya itu memang tidak cocok. Sepertinya misalnya ketika anak rame, saya sering menggunakan jangan rame gitu. Nah itu uh, ilmu untuk mendapatkan kata-kata yang apa yang cocok untuk digunakan untuk anak-anak SD itu gimana Ustazah? Seperti itu pertanyaannya Ustazah. Sudah cukup? Oke, sudah. Oke. Silakan Ustazah Tari, mungkin langsung di... Terima kasih Pak Sukari. Oke. Bu Leli, saya jadi pengen ke Bawean lagi. Mata luar biasa. Saya suka kalau mendengar Bapak Ibu menyampaikan benda yang direpresentasikan, karena biasanya saya itu tidak mampu berpikir seluas Bapak Ibu. Kacamata, saya tadi mikir ada apa ya dengan kacamata, bisa dimaknai apa ya gitu. Ternyata maknanya luar biasa ya. Masya Allah, Bismillah, berkah buat Bu Leli. Nah, untuk jangan rame di sini ada turunan materinya, Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan itu ada classroom signal. Classroom signal itu sebuah tanda yang kita ciptakan bersama anak-anak satu kelas di awal kelas, di awal tahun pelajaran gitu ya, untuk mengkondisikan anak-anak tanpa kita harus berteriak, tanpa kita harus mengeluarkan kalimat-kalimat yang ya itu tadi sebenarnya tidak cocok untuk kita keluarkan. Bagaimana caranya? Dengan cara signal itu. Misalnya kita sepakati di anak-anak kalau kelas kami guru ingin kalian diam, maka kira-kira menurut anak-anak guru harus melakukan apa ya? Angkat tangan aja Bu, satu lama di depan. Oke, kalau guru angkat tangan satu di depan, tolong kalian juga diam sambil angkat tangan di depan sambil silent. Kalau semua sudah angkat tangan, berarti kelas sudah terkondisikan, baru kita mulai pelajaran. Itu adalah salah satu bentuk classroom signal. Ada juga yang kalau di di kemarin saya ke Penabur ya, ke Penabur Jakarta, itu menggunakan classroom signal juga, tapi dengan cara lain. Pada saat guru itu menjelaskan, terus ada anak yang ngobrol sama temennya, itu guru itu hanya menuliskan nama panggilannya di ujung kanan atas papan tulis. Rahel, ditulis satu kali. Maka Rahel itu sudah tahu namanya tertulis, dia akan langsung diam. Karena apa? Karena itu adalah sinyal yang diberikan oleh guru bahwa guru itu sedang menegur si Rahel itu. Kenapa? Karena ternyata di Penabur itu kalau guru menjelaskan, kemudian ada anak yang rame, terus guru memutus penjelasan materi dengan cara, Rahel bisa diam nggak? Itu konsentrasi satu kelas anak yang lain itu akan terpecah.
Dan materi untuk mengembalikan fokus anak ke materi lagi itu akan susah gitu. Karena itu guru-guru di Penabur itu menggunakan cara itu. Nah, ini adalah teori-teori classroom sinyal. Ada banyak yang yang bisa digunakan. Contohnya kalau untuk mau izin ke bathroom, ya, anak mau izin ke belakang, saat di tengah guru menjelaskan, apakah dia langsung ke depan, Bu, permisi mau izin ke kamar mandi. Itu kan juga memecah konsentrasi. Itu ada classroom signalnya, dan itu harus kita sepakati di awal dengan anak-anak. Biasanya kan kita kalau pertama kali masuk tapel baru itu ada yang namanya MOS, ya kan, masa orientasi siswa ya. Di situ biasanya ada sesi kita bikin aturan kelas sama siswa. Nah, di sesi itulah kita bikin classroom signalnya. Jadi anak-anak tahu, dan setelah kita bikin, kita tulis, pakai tulisan tangan boleh, pakai ketik komputer boleh, kita tempel di kelas. Nah, untuk mengingatkan kita, oh kalau Bu Guru atau kalau Pak Guru mengacungkan tangan satu itu berarti apa? Kalau aku mau izin ke kamar mandi saat Pak Guru menjelaskan di depan itu, aku harus bagaimana? Itu ada seperti itu, pakai classroom signal. Seperti itu, Bu Leli. Ya, saya kembalikan ke Pak Sukari. Oke, ini yang terakhir kayaknya dari Pak Solih ini hubungan. Ya, yang terakhir, Pak Solih, silakan. Silakan Pak Solih. Mic sudah saya buka. Assalamualaikum. Pak Solih sudah saya buka. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Bu Tari, selamat. Ya Bapak, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu pada teman-teman di grup IG ini, Pak Sukari. Ya, terima kasih Bapak. Saya tidak mengajukan pertanyaan, tapi memberikan apresiasi kepada Pak Sukari yang mana bisa memfasilitasi teman-teman untuk berbagi pengalaman. Terutama kepada tadi narasumber ya Bu Tari, teman kita sering ketemu di dinas itu. Ya, Bu Tari itu orang potensi dan teman-teman juga juga potensi semua. Saya harapkan dengan kegiatan ini tetap saya lihat, saya pantau dan saya dengarkan Pak Sukari. Siap. Karena apa? Ya, ini juga masukan bagi saya apabila nanti saya ke lembaga juga menjadikan motivasi saya sebagai referensi saya untuk mengembangkan di teman-teman guru. Tidak semua guru itu mempunyai inovasi atau berkreasi seperti teman-teman yang ada di sini. Itu sangat salut sekali Pak Sukari dengan adanya dampak COVID-19 ini. Kalau kelihatan sekali mana yang guru itu kreatif dan mana guru yang tidak kreatif. Gitu. Tapi mohon maaf Pak Sukari, di wilayah kecamatan saya, di Kecamatan Ujung Pangka, itu tiap hari saya pantau dengan menggunakan jurnal belajar. Jadi menggunakan jurnal belajar lewat ya seadanya, mungkin lewat WhatsApp atau mungkin lewat apa yang bisa disampaikan kepada anak peserta didik. Karena keterbatasan kemampuan guru itu kan tidak sama sih Pak Sukari. Mungkin ya lewat juga ya, yang penting paling tidak usaha guru tidak memutus tali silaturahim kepada anak. Itu. Kalau anak, mohon maaf, anak kalau tidak disambung ya mungkin ya mengalami bahasanya itu stres gitu, bisa juga Pak. Orang tuanya selalu
orang tua sangat prihatin sekali. Jadi gurunya saya minta tolong murid-muridnya selalu diperhatikan melalui apa yang bisa pendekatan melalui kepada anak itu. Sekali lagi saya tidak banyak, saya ucapkan terima kasih Pak Sukari dan teman-teman anggota IGI. Sebenarnya saya mohon maaf, saya dengan IGI ini sangat salut yang mulai awal di Gresik itu dengan Pak Sukari, dengan Pak Marzuki ya. Kegiatan apa. Tapi mohon maaf karena mungkin banyak kesibukan dan ya apa ya namanya itu pekerjaan, jadi tetap saya perhatikan sama sekali ya. Ingin sekali nanti habis hari raya Pak Sukari kalau apa namanya kalau ada waktu dan coronanya sudah habis main-main lagi seperti dulu ke kebun saya. Karena apa ya jeruknya sudah buah Pak, bisa memberikan Pak Soli. Bu Tari apa? Ya, Bu Tari kemarin sudah ke sana juga, Bu Tari. Ya. Pak Hanif itu. Ya itu saja, saya ucapkan selamat semua teman-teman grup IGI, mudah-mudahan diberi Allah panjang umur ya, sehat walafiat semua sehingga bisa meneruskan perjuangan-perjuangan di bidang pendidikan ini ya. Kalau tidak kita yang selalu eksis di bidang ini, siapa lagi? Kadang-kadang ya mohon maaf, predikatnya aja guru, tapi untuk meningkatkan kompetensi dan potensi itu ya jarang Pak Sukari ya. Pokoknya saya guru gitu aja. Kan gitu. Jadi berinovasi, berkreasi itu ya mohon maaf ya, karena sekarang itu zaman sudah gini, yang dinilai itu kan nominal kan gitu aja. Iya, iya. Terima kasih Pak Sukari dan saya ucapkan selamat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Solih atas motivasi dan supportnya kepada IGBC luar biasa. Dan memang saya mendorong, saya selaku ketua IGBC mendorong kepada teman-teman pengurus, ayo berbagi. Nanti saya bantu untuk mengawal dan memoderatori begitu. Mungkin ada Pak Hanif, ada Pak Faizin, ada mungkin ITK ada Bu Umi, ada Bu Hamida dan seterusnya. Tapi karena mungkin kesibukan teman-teman jadi masih belum. Ada Pak Faizin juga membuat semacam diklat poli menggunakan Google, jadi ada semacam membuat visual studio begitu ya. Nah ini kemarin cukup bagus sekali. Nah ini kayaknya bagus Mas Faizin, saya bilang itu untuk guru-guru di masa pandemi ini. Jadi dan mungkin apa ya, penegasan saja Bapak Ibu bahwa webinar ini sebenarnya adalah prolog gitu ya, macam knowledge awal yang sebenarnya yang mau kita selenggarakan adalah diklat untuk menjadi guru tangguh gitu ya, yang mungkin materi-materi dan worksheet atau mungkin tugas dan materi-materinya itu lebih lanjut sebenarnya di diklat. Jadi memang ini kita desain dan kita rancang adalah sebagai pemantik, sebagai apa ya, jalan pembuka gitu. Jalan pembuka untuk menuju diklat dan sebagaimana workshop dan diklat yang diselenggarakan IGI itu nanti pasti kita ada sertifikat dengan syarat dan ketentuan bagaimana yang sudah kami sampaikan. Mungkin itu atau mungkin ada apa ya, semacam sambutan akhir Bu Ari. Closing statement aja ya Pak ya.
closing statement dari saya untuk Bapak Ibu yang luar biasa pada siang hari ini adalah guru yang bisa menciptakan rasa ingin tahu siswanya akan mudah melanjutkan estafet pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Sugari. Terima kasih luar biasa Ustazah Tari. Demikian Bapak Ibu webinar menjadi guru tangguh di tengah pandemi COVID-19. Saya atas nama IKI Kabupaten Gresik mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Tari yang telah berbagi pada teman-teman guru di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, dan kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah bergabung di webinar Wakaf Series 2 ini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang berkenan. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan marilah Bapak Ibu Tidaknya sudah masih 15 ini, sudah hampir 2 jam kita bertemu ya, hampir berapa jam 1 kurang 15 ya, hampir 2 jam materi dari Ustazah Tari, dan semoga nanti Bapak Ibu bisa bergabung di diklat untuk menjadi guru tangguh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas sore.